Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar IPA KD 3.3 tentang proses pencernaan pada manusia. Dan yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.4 tentang mengidentifikasi iklan media cetak. Dan yang ketiga, SBDP KD 3.2 tentang menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Nah, sekarang kita akan membahas proses pencernaan pada manusia. Masih ingatkah kamu mengenai sistem pencernaan pada manusia? Organ pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia berikut ini. Yang pertama dari mulut dulu nih ya, lalu ke kerongkongan, lambung, lalu ke usus halus, ke usus besar dan anus. Dan lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama menonton video berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak.
Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan semuanya? Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang mengidentifikasi iklan media cetak. Untuk mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Masih ingatkah kamu tentang unsur-unsur dalam sebuah iklan? Ayo ingat kembali. Sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alat yang dapat dihubungi. Selain unsur-unsur tersebut, kalimat dalam teks iklan juga harus kita perhatikan. Nah, di sini Bapak ada contoh iklan ya tentang susu sehat. Nah, gambar iklan di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli, yaitu susu. Ya, kalimat di dalam iklan tersebut singkat, tetapi mempunyai ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Contohnya susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Itu. Lalu barang yang ditawarkan pada iklan di samping ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Jadi iklan di samping sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Nah, sekarang kita bahas. Susu sehat ini adalah headline-nya atau judulnya. Dan ini adalah subjudulnya ya. Lalu yang ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet adalah isi iklan. Dan juga di sini ada komposisi warna ya dan gambar yang menarik. Di sini ada sebuah anak kecil wanita putri ya sedang meminum susu sehat. Lalu serta nama dan alat yang dapat dihubungi. Nah, di sini diproduksi oleh PT Sehat Segar. Ini dia yang membuat susu sehat ini. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis. Nah, waktu kelas 3 kita udah pernah mempraktek nih. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Jadi alat musik ritmis berfungsi sebagai pembentuk ritme. Biasanya alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Misalnya marakas ya yang kayak diupin-ipin, yang bentuk kayak ayam goreng itu marakas namanya. Lalu gendang ya dan triangle. Ya, triangle itu biasanya besi berbentuk segitiga dan dipukul. Ya. Namun, kalian dapat menggunakan alat-alat yang mudah kalian temukan di rumah sebagai alat musik ritmis untuk menggantikan alat musik ritmis sebenarnya. Misalnya, batu kerikil, biji-bijian atau beras ya yang dimasukkan ke dalam botol air mineral kosong sebagai pengganti marakas, terus galon air atau ember sebagai pengganti gendang. Botol kaca juga dapat menjadi pengganti triangle. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan salah satu contoh video seorang anak kelas 5 sedang bernyanyi yang diiringi oleh alat musik ritmis ya seperti galon ya, marakasnya terbuat dari botol dan juga triangle-nya dengan botol kaca. Dua kapan gundul-gundul pas.
Nah, gimana? Tadi kita sudah sama-sama menonton videonya. Sekarang kalian sudah paham kan cara menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis? Nah, sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya halaman 35 sampai 37 yang Ayo mencoba ya. Langsung dikerjakan di buku paketnya. Semangat terus anak-anak belajarnya. Terima kasih.